Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita untuk membantu kita melihat ataupun menggunakannya. Macam-macam alat optik. Alat optik terdiri dari dua macam, yaitu alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kaca pembesar atau loupe, mikroskop, teropong, kamera, periskop, episkop, diaskop, dan masih banyak lagi. 1. Mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Tanpa cahaya, mata kita susah untuk melihat. Kecuali pada mata binatang-binatang nokturnal yang memiliki struktur yang berbeda. Berikut merupakan gambar struktur anatomi mata. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata, yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. 2. Kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/F, di mana P sama dengan kekuatan atau daya lensa dilambangkan dioptri dan F sama dengan jarak fokus lensa dilambangkan meter. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, di mana S sama dengan jarak benda ke lensa dilambangkan meter, S aksen jarak bayangan ke lensa dilambangkan meter. 3. Kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Gambar berikut merupakan cara kerja kamera modern yang kita pakai. Terdapat sistem lensa yang terdiri lebih dari satu lensa dan sensor yang dipakai adalah sensor digital. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata, yaitu P sama dengan 1/F. 4. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okular dan lensa objektif. Pembesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okular dengan pembesaran pada lensa objektif. Perbesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan M objektif dikali dengan M okular, di mana M objektif sama dengan perbesaran lensa objektif dan M okular sama dengan perbesaran lensa okular. Untuk perbesaran lensa objektif dapat dihitung dengan rumus M objektif sama dengan S aksen objektif per S objektif. Untuk perbesaran lensa okular dengan pengamatan tanpa akomodasi, kita bisa menghitungnya dengan rumus M okular sama dengan SN per F okular. Sedangkan untuk perbesaran lensa okular dengan mata berakomodasi maksimum, rumusnya yaitu M okular sama dengan SN per F okular ditambah 1. Dengan menjumlahkan jarak bayangan dari lensa objektif ke lensa objektif dan lensa objektif ke lensa okular, kita dapat mengetahui panjang mikroskop yang dituliskan dengan D sama dengan S aksen objektif ditambah S aksen okular. 5. Teropong atau teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Galileo Galilei
merupakan penemu teleskop. Teropong terdiri dari dua macam, yaitu teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Komponen alat optik pada teropong secara umum dapat dilihat pada gambar berikut. Teropong bintang saat ini sudah jauh berbeda dengan yang terdahulu. Teropong bintang saat ini menggunakan cermin pantulan untuk memperjelas objek. Untuk perbesaran teropong pada saat mata tidak berakomodasi dapat dihitung dengan rumus M sama dengan F objektif per F okular. Sedangkan untuk perbesaran teropong dengan mata berakomodasi maksimum dirumuskan dengan M sama dengan F objektif per S okular. 6. Kaca pembesar. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana, terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Rumus untuk mencari pembesaran pada kaca pembesar baik untuk mata tanpa akomodasi maupun untuk mata berakomodasi maksimum sama dengan rumus pada lensa okuler mikroskop. Selanjutnya contoh soal alat optik beserta pembahasannya. Sebuah loop berfokus 5 cm digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya 4 mm. Tentukanlah panjang bayangan benda apabila mata tidak berakomodasi. Pertama, dibuat dulu diketahuinya Sn sama dengan 25 cm, F sama dengan 5 cm, H sama dengan 4 mm, sama dengan 0,4 cm. Yang ditanyakan H aksen untuk mata yang tidak berakomodasi. Untuk menentukan panjang bayangan atau H aksen, pertama kita hitung dahulu perbesaran angular loop untuk mata yang tidak berakomodasi, yaitu sebagai berikut. Rumusnya M sama dengan Sn per F. M sama dengan 25 cm per 5 cm. M sama dengan 5 kali. Selanjutnya panjang bayangan kita tentukan dengan menggunakan rumus perbesaran bayangan pada lensa cembung, yaitu M sama dengan H aksen per H. H aksen sama dengan M kali H. H aksen sama dengan 5 kali 0,4, H aksen sama dengan 2. Jadi panjang bayangan saat menggunakan loop untuk keadaan mata tidak berakomodasi maksimum adalah 2 cm. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.